Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Jaksa Agung untuk membentuk tim khusus demi mengungkap dugaan pelanggaran HAM berat di Papua. Pemerintah telah menunjuk 22 jaksa senior untuk mengusut perkara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Kejagung telah membentuk tim jaksa senior yang terdiri atas 22 orang jaksa senior untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus di Paniai, Papua. Hal itu menunjukkan pemerintah serius mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu kasus yang disoroti yakni dugaan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua pada tahun 2014 lalu. Selain itu, pemerintah juga akan mengusut 13 dugaan pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi baik sebelum maupun sesudah periode tahun 2000. Saat berpidato di peringatan HAM sedunia, Presiden menyatakan telah meminta Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan umum atas dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 2014 ketika Presiden baru 5 atau 6 minggu menjadi Presiden terjadi peristiwa itu. Menurut Komnas HAM, berdasar laporan baru saja nih, bulan Juni tahun lalu, tahun 2021 laporannya, peristiwanya 2014, lalu baru dilaporkan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Maka Presiden sekarang meminta agar itu dilakukan penyidikan umum dan Jaksa Agung sudah membentuk tim jaksa senior untuk melakukan penyidikan umum sebanyak 22 orang. Pasca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Berangkat dari berkas hasil penyidikan dari Komnas HAM, Kejaksaan tetap melakukan penyidikan umum untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Mahfud menambahkan, untuk peristiwa yang terjadi setelah tahun 2000, perkara dapat diadili di Pengadilan HAM. Pemerintah saat ini juga tengah melengkapi dengan melakukan penyusunan undang-undang baru terkait Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Tim Liputan, Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Arah baru kasus HAM berat, itulah Morning Talk kita pagi ini. Untuk membahasnya, pemirsa, kita telah terhubung dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Tentunya ini kabar yang menggembirakan bukan hanya pada keluarga korban, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin diupdate dulu, Pak Ahmad, untuk kasus Paniai yang sudah dibentuk jaksa senior 22 orang ini. Di tahap penyidikan umum oleh Kejaksaan Agung, kami boleh diupdate dulu sampai di mana saat ini? Ya, mungkin sebelumnya saya ingin jelaskan ya, bahwa ini satu proses yang sudah panjang sekali. Ya. Dialog antara Komnas HAM dengan Presiden, dengan Menko Polhukam dan Jaksa Agung itu sudah berapa tahun yang lalu dilakukan. Sebetulnya sudah ada pilihan-pilihan waktu itu, salah satunya ya seperti yang sekarang terjadi, menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM tentang kasus Paniai ke tingkat penyidikan. Itu langkah yang kita apresiasi. Ya. Meskipun itu kita menunggu bertahun-tahun, mendesak terus, tapi kemudian datang keputusan seperti itu. Dan sebetulnya keputusan ini juga sudah lama didesakkan oleh Presiden, melalui Rakernas Kejaksaan Agung, kemudian sidang terbatas, dan lain-lain. Dalam pertemuan kami dengan pihak Presiden dan Menko Polhukam juga sudah kelihatan ada komitmen itu. Nah sekarang sudah dibentuk 22 orang ya, jaksa senior. Ya. Beberapa hari yang lalu ketika saya di Ambon, saya dikontak juga oleh salah seorang pimpinannya, ya, Direktur HAM berat, Pak Eril Agus, dan minta dukungan Komnas HAM. Karena mereka agak sedikit mengalami kesulitan untuk mengakses ya, lapangan dan juga saksi-saksi dari keluarga korban maupun yang lain-lainnya. Dan sekarang saya sudah perintahkan Kepala Perwakilan, Saudara Prits, karena Saudara Prits ini yang paling kuat dan paling tahu
jaringan di lapangan itu dan sedang berusaha juga untuk meyakinkan Baik. masyarakat, tokoh-tokoh dan juga keluarga korban karena akibat kasus ini sudah lama sekali tidak jelas arahnya, itu sudah ada penolakan dari masyarakat. Itu dialami tahap-tahap awal sekarang ini. Karena itu kita perlu juga satu langkah untuk meyakinkan, terutama keluarga korban. Itu mirip seperti kasus pendeta Jeremia tempo hari. Itu juga begitu kan, padahal cepat sekali Komnas melakukan penyelidikan, pemerintah juga waktu itu cepat mengakomodasi dan setuju dengan usulan Komnas HAM untuk langkah hukum. Ya. Tetapi tadi karena ada suasana kebatinan yang selama ini antara pemerintah pusat dengan masyarakat di Papua, tidak seluruhnya ya, tapi pada masyarakat yang itu merupakan daerah-daerah konflik tadi itu, memang ada ketidakpercayaan yang cukup tinggi sehingga memang butuh proses juga meyakinkan mereka secara langsung maupun melalui tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, Pak Taufan? Maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pak Taufan, ini artinya tim yang terdiri dari 22 jaksa senior yang baru dibentuk tadi sudah turun ke lapangan? Sudah, setahu saya begitu karena mereka mengontak saya, kemudian minta bantuan supaya Kepala Perwakilan Komnas HAM, Saudara Prits, membantu juga untuk mendapatkan akses di lapangan. Tadi malam Saudara Prits sudah lapor ke saya kalau dia sudah membawa tim ini bertemu dengan beberapa tokoh, ya. Meskipun tadi saya katakan masih ada sebagian dari warga, dari keluarga yang menolak, masih dalam suasana tidak begitu percaya bahwa langkah-langkah hukum ini akan serius, akan benar-benar mendatangkan keadilan bagi mereka. Tapi jadi kondisi yang terduga pelakunya, Pak, terduga pelakunya dari hasil penyelidikan Komnas HAM, apakah mereka semua masih hidup, masih bisa ditelusurin lagi? Ya, tahu saya begitu ya. Karena itu kita juga berkomunikasi dulu sebelum ini dengan Panglima yang lama, saya sudah berkomunikasi. Yang sekarang juga Pak Andika sudah mengirim petugasnya datang ke Komnas HAM 2 kali untuk berkomunikasi, dan kita sudah minta supaya dibuka akses yang seluas-luasnya kepada tim penyidik dari Jaksa Agung. Baik. Kalau perlu dibantuan dari Komnas HAM, Komnas akan membantu. Tetapi memang membuka akses itu penting ya, sehingga kemudian data-data atau dokumen-dokumen maupun bukti-bukti yang dulu misalnya belum sempat dikumpulkan Komnas HAM karena tahapan penyelidikan dan wewenang yang juga membatasi, itu bisa didapatkan dalam tahapan penyidikan ini dengan wewenang yang lebih besar dibandingkan wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM sebagai tim penyelidik. Kelihatannya sinyal itu sudah bagus, dan pada tanggal 10 Desember yang lalu ketika Hari HAM di Istana Negara, saya juga bicara langsung dengan pihak kepresidenan, dan sinyal itu saya dapatkan komitmen bahwa TNI akan memberikan akses yang luas kepada tim penyidik dari Jaksa Agung. Pak Taufan, kenapa paniai terlebih dahulu? Ya, itu berbagai dasar-dasarnya. Dulu kan kita sudah diskusi panjang ya. Masih zamannya Pak Jaksa Agung yang lama pun kita sudah pernah bertemu beberapa pihak dengan Presiden di Istana Negara. Saya sudah paparkan waktu itu bahwa ini ada 13 kasus. Bahkan masih ada beberapa yang itu belum selesai dalam proses finalisasi untuk Aceh misalnya. Jadi akan lebih dari 13 sesungguhnya. Ya. Nah, tapi dalam belasan tahun terakhir ya, kecuali di zaman Jaksa Agung Gus Dur dulu, itu belum ada satupun dari belasan kasus itu yang masuk ke tahap penyidikan, apalagi persidangan itu. Mentok dia begitu lama, bolak-balik terus dari Komnas HAM ke Jaksa Agung Komnas HAM seperti itu, tanpa ada satu political will yang kuat. Jadi karena itu kami dulu meyakinkan Presiden. Bukan karena alat bukti yang diperoleh oleh Komnas HAM waktu itu belum lengkap? Ya memang nggak akan mungkin 100% bisa kita dapatkan kelengkapan itu, karena pertama kalau kita baca undang-undang dengan baik kan tugas Komnas HAM tahap penyelidikan hanya menemukan indikasi permulaan, apakah ada pelanggaran HAM yang berat atau tidak. Yang kedua, dengan wewenang terbatas misalnya sebagai contoh, tidak mungkin menyita dokumen, tidak mungkin memeriksa gedung yang katakanlah itu dulu kita duga sebagai tempat pengaturan operasi dan lain-lain. Karena itu ya memang harus dilanjutkan oleh tingkat penyidikan, dan itu sudah kita sampaikan. Itulah upaya maksimal yang dimiliki oleh Komnas HAM sesuai dengan mandat undang-undang. Sebetulnya dipahami, jadi ini sekali lagi bukan soal hukum, tapi soal political will. Nah sekarang dengan political will yang kuat dari Presiden, arahan dari Pak Menko misalnya langsung, saya melihat ada perkembangan yang berbeda kan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Anda ingin mengatakan jadi argumen-argumen yang dulu disampaikan itu sudah tidak jadi masalah lagi sekarang. Baik, Anda ingin mengatakan bahwa Komnas HAM dan Jaksa Agung yang sekarang itu sudah sama persepsi?
Ya, kurang lebih begitu ya. Tentu saja akan ada tetap perbedaan-perbedaan pandangan dan itu biasa saja menurut saya. Sepanjang tadi punya political will, komitmen yang kuat. Pertama ya, tidak saja bagaimana kasus ini bisa diteruskan, tetapi sebetulnya yang paling penting adalah meyakinkan kembali bukan saja keluarga tapi masyarakat Papua, terutama yang terlibat dalam konflik sekarang ini dan masyarakat internasional. Karena tahun demi tahun ya, meskipun masyarakat secara umum di Papua masih tetap memiliki trust yang kuat kepada Pak Jokowi, tetapi terhadap pemerintah dalam arti menyeluruh itu kelihatan ada distrust yang semakin meningkat, sehingga kemungkinan untuk mencari jalan dialog ya, karena Komnas HAM juga punya proposal yang satu lagi yang kita sebut sebagai proses dialog damai untuk menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif, menggantikan yang selama ini kita sebut sebagai pendekatan keamanan, yang ternyata puluhan tahun itu tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan banyak sekali korban, tidak saja kepada masyarakat, pada KKB-nya, tapi juga kepada aparat TNI Polri. Lihat aja angka eskalasi kekerasan yang dialami semua pihak ya, 2 atau 3 tahun terakhir itu kan tinggi sekali. Ya. Jadi memang harus ada solusi lain, dan solusi itu kita sebut sebagai dialog perdamaian, hanya mungkin dilakukan kalau ada komitmen-komitmen yang kuat misalnya untuk menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan, termasuk berkomunikasi dengan lebih terbuka kepada semua elemen. Itu yang kita maksud. Jadi konsep ini kita sampaikan secara lebih komprehensif. Pak Taufan, sorry saya potong. Jadi ini arahnya lebih kepada rekonsiliasi atau seperti apa? Tidak, satu kasus paniai ini ke pengadilan. Ya, yang bersalah harus diberikan tindakan hukum. Tetapi kan jalan penyelesaian masalah HAM berat ini kan tidak hanya itu. Kasus-kasus pelanggaran karena misalnya eskalasi kekerasan masih terjadi. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM itu kan harus dihentikan. Caranya gimana? Ya harus ada jeda kemanusiaan. Belajar dulu dari kita menyelesaikan masalah Aceh ya. Kekerasan yang terjadi itu bisa dihentikan ketika ada jeda kemanusiaan, namanya begitu ya, bisa juga disebut dengan nama lain, dan pada akhirnya ada perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Maka kita lihat sekarang terjadi satu perubahan yang sangat drastis situasi keamanan di Aceh, dan itu kemudian mendorong percepatan pembangunan masyarakat Aceh yang sudah sekian puluh tahun tertinggal karena konflik yang berkepanjangan. Kita menawarkan konsep yang kurang lebih sama itu, walaupun nanti secara teknis berbeda karena situasi sosial politik, sosial budaya yang berbeda di Papua. Tapi konsepsi pokoknya adalah penyelesaian ini harus dengan cara-cara yang lebih bermartabat, lebih mengedepankan dialog, bukan pendekatan bersenjata. Dialog tapi tidak kemudian ujungnya adalah rekonsiliasi. Saya ingin mendapat pernyataan itu, penegasan itu dari Anda Pak Taufan, bahwa seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM berat, setidaknya 13 yang sudah diselidiki atau sudah selesai penyelidikannya oleh Komnas HAM dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, itu ujung-ujungnya tidak untuk rekonsiliasi. Bukan, penegakan hukum itu dia harus berbarengan dengan rekonsiliasi. Kalau kata misalnya paniai ini kemudian sampai ke pengadilan, kan sudah ada yang kita sebut sebagai cacat sejarah gitu, antara masyarakat yang merasa jadi korban dengan pihak pemerintah Indonesia. Karena itu walaupun sudah jalan dengan proses peradilan, rekonsiliasi tetap harus dibangun sehingga kemudian tadi saya katakan ya, dialog perdamaian antara pemerintah kita dengan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat di sana yang tidak semua, banyak juga masyarakat yang mencintai Indonesia, mereka tidak punya masalah Indonesia. Tapi kan kita harus akui ya bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang itu terus melakukan perlawanan. Nah, kelompok-kelompok ini hanya bisa kita ajak berdialog kalau dia diberikan keyakinan juga bahwa pemerintah kita sungguh-sungguh mau memperbaiki keadaan di Papua dari segi hukum, dari segi sosial ekonomi, sosial politik dan lain-lain itu. Caranya itu ya. Ini salah satu pintu masuk saja. Jadi ini bukan logika either or gitu. Kalau kita ambil pengadilan maka rekonsiliasi misalnya dihapus, ditinggalkan, atau sebaliknya. Kalau rekonsiliasi maka kemudian proses hukum diabaikan. Tidak. Kita melihat mana peluang-peluang yang paling mungkin untuk dikedepankan terlebih dahulu, yang nanti menyusul gitu. Termasuk pelanggaran berat HAM, tragedi Trisakti, saya sebutkan tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang sudah ditetapkan melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Dan ketiga kasus pelanggaran HAM berat ini... Kepres yang sedang dipersiapkan itu tidak pernah dibayangkan kalau kemudian ada langkah-langkah atau mekanisme non-yudisial, dia akan menutup pintu yudisial. Tidak begitu. Jadi dalam dialog kami, diskusi kami dengan Pak Menko, karena Pak Menko Polhukam yang paling sering bertemu kami soal itu, tidak pernah terpikir kalau kita tempuh jalur yudisial itu akan menutup mekanisme non-yudisial. Atau sebaliknya,
Kita tempuh jalan mekanisme non yudisial, kemudian itu menutup Pak Taufan, yudisial. Nggak ketika begitu, itu, dia melihat mana yang berpeluang dalam waktu cepat untuk dilakukan. ketika Saya itu, kasih contoh ya. Pak Taufan, sorry saya potong lagi. Berapa Jaksa Agung minggu yang lalu sebelumnya ada mengatakan belasan bahwa kasus tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, karena sulit untuk memaksakan penyelesaian kasus TSS melalui jalur pengadilan HAM ad hoc. Apa yang akan terjadi terhadap 3 kasus berat ini nantinya? Iya, kita lihat peluangnya. Seperti saya katakan tadi ya, ada beberapa pihak datang ke temu saya dari peristiwa 6566. Mereka bilang mereka menginginkan segera ada mekanisme non yudisial karena usia kami sudah sangat sepuh, 88, 86 tahun. Tapi saya akan tegaskan pada mereka, kalaupun itu kita akan ambil dalam waktu dekat, misalnya, itu tidak berarti mekanisme yudisialnya akan ditutup. Ya, peluang-peluang untuk meneruskan kepada mekanisme yudisial akan tetap dicermati kemungkinan-kemungkinannya atau peluang-peluangnya seperti itu. Tapi dua pendekatan ini bukan pendekatan yang tadi saya katakan logika either or. A atau B, B atau A, bukan begitu. Dua-duanya harus saling melengkapi untuk membangun suatu keadilan yang lebih yang lebih bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama keluarga korban. Jadi memang ada pandangan yang salah paham ketika menganggap mekanisme non yudisial yang akan dikeluarkan oleh Presiden itu, yang disetujui oleh Komnas HAM, yang didukung juga oleh Komnas HAM, seolah-olah itu akan menutup mekanisme yudisial. Tidak seperti itu. Diskusi kami tidak pernah berpikir dalam logika either or, ini atau itu, gitu. Tapi dua-duanya. Cuman dilihat peluangnya yang mana lebih cepat dalam waktu yang dekat gitu. Baik. Untuk tadi, kalau kita bicara Paniai, Anda mengatakan akses tim yang sekarang sudah turun di Paniai saja mendapatkan akses, kesulitan terhadap akses. Sehingga harus dibuka kembali akses-akses, belum lagi penolakan warga setempat. Bagaimana kalau kita bicara kasus Priok? Bagaimana kalau kita bicara kasus 65? Bagaimana kalau kita bicara kasus penembakan misterius? Bagaimana akses-akses itu nantinya akan dibuka? Kami sudah menjajaki, misalnya untuk penembakan misterius, kami sudah bertemu juga dengan tokoh-tokoh dari kelompok yang dulu dicurigai dan kemudian mengalami penembakan itu. Mereka juga sama, ya nggak gitu percaya bahwa ini bisa segera mekanisme yudisial. Kita tawarkan kalau seandainya mekanisme non yudisial diduluankan bagaimana? Yang yudisialnya kita lihat nanti misalnya langkah berikutnya. Ada kesamaan pandangan seperti itu. 65 dan 66 ada pihak yang tadi saya katakan bertemu pada saya kira-kira 2 minggu yang lalu, mereka menekankan mekanisme yudisial, non yudisial dulu. Tapi juga ada kelompok yang tetap misalnya kekeh dengan pendekatan yudisial terlebih dahulu. Maka disinilah peran dari kita semua, termasuk terutama pemerintah, Jaksa Agung, dan Presiden tentu saja, karena Presiden yang akan mengeluarkan kepres itu meneliti dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kami katakan tempoh hari, mendengarkan juga suara korban dan keluarga korban. Jadi orang seperti Ibu Sumarsi atau yang lain-lain itu tolong didengarkan. Itu saya katakan pada Presiden secara tegas. Kita tidak boleh meninggalkan persepsi atau aspirasi mereka. Gitu. Tapi tentu kita harus mengambil langkah-langkah yang paling objektif untuk jangka yang lebih pendek. Kalau enggak nanti ini tidak, itu tidak begitu. Jadi itu yang kita siapa sih mau. Pak Taufan, tokoh-tokoh yang mengedepankan non yudisial dulu itu siapa saja? Ya sebagian dari kelompok-kelompok 6566. Tapi sebagian lagi itu menemui saya dan mengatakan mereka meminta supaya mekanisme non yudisial terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat peluangnya yang mana lebih dahulu kan gitu. Sekarang Presiden sedang menyiapkan kepres untuk mekanisme non yudisial. Mungkin ini dulu yang kita bisa lakukan karena mereka sudah sangat sepuh, perlu mendapatkan perhatian dari negara, mendapatkan rehabilitasi, reparasi dan lain-lain. Setelah itu tentu kita akan melihat lagi peluang-peluang apakah masih dimungkinkan ya melakukan mekanisme yudisial atau mungkin mekanisme yang lain, rekonsiliasi dan kebenaran itu kan. KKR ini kan soal kebenaran, kemudian memperbaiki hak orang, memulihkan kembali hak orang dan juga rekonsiliasi. Jadi siapa yang peluangnya? Jadi yang berhak menentukan apakah melalui pengadilan HAM, apakah melalui pengadilan HAM ad hoc atau melalui KRR? Siapa yang berhak menentukan itu? Saya kira Presiden sebagai pimpinan nasional, beliaulah yang paling bertanggung jawab, karena itu memang kami melihat arah kebijakan Presiden. Dan kami selalu juga berdiskusi dengan pihak Presiden, apakah langsung atau melalui menteri-menterinya misalnya. Aceh misalnya, itu juga kan ada kritik kepada Komnas HAM. Kenapa masih terlalu kekeh dengan pendekatan yudisial, padahal
Peace Agreement Helsinki itu mendorong untuk rekonsiliasi KKR misalnya, dan sudah ada KKR yang dibentuk itu namanya KKR Aceh. Ya kita akan lihat peluang-peluang itu dan kita akan diskusikan dengan semua pihak. Tapi sekali lagi suara korban yang paling utama untuk kita dengar. Jadi sekali lagi juga tidak ada pilihan either or ya, A atau B gitu, judicial atau non judicial. Dua-duanya akan dilihat peluang-peluangnya. Tetapi yang penting itu ada langkah konkret. Kalau enggak kita hanya berdiskusi, berdebat, ya, berwacana di media. Itu yang saya katakan juga kepada pihak pemerintah. Internasional juga selalu memberikan komentar ya atau pandangan-pandangan mereka. Saya melihat ada kecenderungan mereka beberapa tahun terakhir ini memang mengalami sedikit kekhawatiran. 2018 Komisioner Tinggi HAM PBB Prince of Jordan itu bertemu kami di Komnas HAM dan besoknya bertemu Presiden. Optimisme menyelesaikan Papua waktu itu masih sangat tinggi. Tapi sekarang Sekjen PBB, Komisioner HAM PBB yang baru, Komisioner Tinggi HAM PBB yang baru, misalnya Michelle Bachelet, itu sudah mulai kritis. Itu kan artinya ada kekhawatiran. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia harus didikte oleh internasional, tidak. Kita selesaikan dengan tetap mengedepankan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Itu saya setuju. Tapi perhatian internasional itu juga menjadi satu hal yang harus kita pertimbangkan, bahwa ada kekhawatiran dan karena itu harus kita jawab dengan langkah-langkah yang konkret gitu. Bahwa itu belum 100%, iya, tetapi kemauan untuk membuat langkah-langkah konkret itu kan sebetulnya akan diapresiasi, terutama oleh warga Papua, oleh masyarakat di nasional dan juga masyarakat internasional. Jadi masalah kita menjadi lebih mudah untuk melakukan dialog damai itu. Aksi Kamisan juga setiap minggu semakin banyak orang yang ikut aksi Kamisan tersebut, tapi selama ini sepertinya masih dicuekin oleh pemerintah. Kita bahas selanjutnya, masih ada 3 pelanggaran kasus HAM berat yang terhitung periode setelah tahun 2000. Siapa yang berhak menentukan siapa dulu yang akan diusut, siapa dulu yang akan disidik oleh tim dari Kejaksaan Agung. Kita lanjutkan Pak Taufan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Pak Taufik, dari 4 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000, yang saat ini baru dapat sprindiknya adalah yang di Paniai. Bagaimana dengan 3 kasus pelanggaran HAM berat lainnya, Pak? Ya, kita tetap masih dorong ya. Misalnya juga tempo hari ada diskusi yang serius mengenai Jambu Kepok. Kemudian juga terakhir kita mendiskusikan untuk peristiwa Bener Meriah dengan Pak Menko Polhukam dan solusi-solusi yang konkret masih coba dicari. Apakah mengedepankan judicial dulu? Ya? Apakah sudah ada sprindik? Belum. Masih Paniai dulu ya. Jadi waktu itu memang arahan dari pemerintah, ya kalau Jaksa Agung masih bisa satu dulu ya satu dulu. Gitu. Nanti kita akan dorong lagi yang berikutnya. Tapi kasus-kasus tersebut sudah berkali-kali kita bahas, termasuk yang dari Aceh. Nah yang dari Aceh ini agak sedikit kompleks juga karena ada perjanjian Helsinki dulu yang kemudian mendorong supaya ada KKR. Jadi arahnya kalau dalam pandangan sebagian pihak itu tidak dalam rangka judicial, tetapi harus mekanisme KKR gitu. Tetapi kan sekarang undang-undang KKR nggak ada. Karena itu juga ada langkah selain Kepres itu, pemerintah juga kita dorong untuk menyiapkan undang-undang KKR. Sebagai pengganti dari undang-undang KKR dulu yang sudah dibatalkan oleh MK. Tetapi kan undang-undang prosesnya lama. Karena itu Kepres ini menjawab hal yang lebih pendek saja gitu. Itu yang kita mau. Jadi ada satu komitmen yang diwujudkan secara konkret, nyata begitu. Meskipun tentu saja hal-hal yang lainnya itu masih panjang lagi. Termasuk misalnya kalau kita bicara Paniai. Kan tidak hanya mekanisme yudisial, kalaupun ke pengadilan misalnya harus memastikan bahwa pelakunya atau terduga pelakunya itu memang dihukum. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi setelah kemudian proses yudisial. Rehabilitasi dan juga pertolongan kemanusiaan kepada korban dan keluarga korban misalnya. Mereka sebagian sekarang ini terganggu kehidupannya, karena itu juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi ini banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan dan kita pilihlah satu persatu mana yang paling mungkin sehingga sekarang tadi seperti saya katakan jangan lagi sekedar wacana gitu, tapi ada langkah-langkah yang konkret parameternya sehingga Pak meyakinkan Taufan pihak-pihak itu. Ketika Anda mengatakan kita pilih mana yang paling mungkin, itu apa parameternya? Bukankah kalau sudah melalui penyelidikan dari Komnas HAM itu alat buktinya sudah cukup seperti yang Anda bilang dari awal tadi? Iya, tapi misalnya sebagai contoh ya ada kasus yang misalnya terduga pelakunya sudah meninggal dunia. Ini gimana solusinya? Ada contoh tadi saya katakan kasus di Aceh, di mana juga ada undang-undang pemerintahan Aceh yang itu berdasarkan perjanjian Helsinki didorong untuk penyelesaian melalui KKR. Dan KKR-nya sudah ada di Aceh. KKR Aceh
walaupun di bawah kanun ya, di bawah peraturan daerah. Kalau Ini bicara bagaimana Aceh? mekanisme penyelesaiannya? Kan harus dirumuskan. Kalau bicara Nah, Aceh, yang paling pokok misalnya yang paling gampang itu atau paling mudah, bukan gampang, ya, paling mudah dilakukan itu adalah menolong korban-korban ini. Di Aceh itu ada puluhan ribu keluarga korban atau korban sendiri yang masih hidup misalnya. Itu dia mengalami kepahitan hidup, kehilangan pekerjaan, kehilangan propertinya segala macam. Jadi pemerintah harus segera menyiapkan paket atau skema untuk itu. Sambil melihat apakah ada peluang-peluang yudisial dengan tadi aspek-aspek hukum yang sudah ada, baik dari perjanjian Helsinki itu maupun misalnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dilihatlah semua itu satu persatu kasusnya. Sekarang kita mulai dulu dengan Paniai, dan ini aja kemudian juga butuh langkah-langkah yang lebih teknis, misalnya meyakinkan saksi-saksi, misalnya nanti memastikan juga peradilannya berjalan dengan fair, misalnya, kan begitu. Pak Taufan, kalau bicara Aceh itu bukan hanya bicara Jambu Kepok saja kan Pak? Kalau Jambu Kepok kan dia tahun 2003 dia masuk dalam 4 pelanggaran kasus HAM berat yang memang akan didahulukan karena di atas atau setelah periode tahun 2000 setelah Undang-Undang Nomor 26 tentang pengadilan HAM itu dibentuk begitu. Jadi selain Jambu Kepok termasuk juga DOM berikutnya nanti yang akan diusut. Tapi arahnya kemudian ke KKR. Ya, bisa begitu ya. Tapi kan kita harus tanya dulu pada seluruh pihak ya, apakah mereka memilih misalnya sepenuhnya KKR. Kan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat juga ya. Karena itu saya kira sekarang ketika ada 4 kasus yang sudah dilakukan oleh selesai. Komnas HAM yang dihasilkan apa Pak terkait dengan Aceh ini? Mengingat kalau misalnya bicara daerah operasi militer atau DOM Aceh saja itu hampir berapa? 10 tahun? Sekitar tahun 1989 sampai 98 kalau saya tidak salah. Lalu apa yang disaring oleh Komnas HAM waktu itu? Apa yang dimau oleh para korban? Sebagian korban yang menginginkan yudisial. Sebagian korban lagi tidak. Mereka mau mengedepankan pendekatan atau mekanisme non-yudisial. Walaupun mereka tidak menutup ya. Jadi misalnya kalaupun mereka misalnya mendapatkan rehabilitasi, pembenahan kehidupan sosial ekonominya, ada permintaan maaf misalnya, itu tidak berarti mereka menutup mata peluang untuk yudisial. Cuma hanya mereka katakan kami mau ini dulu gitu. Sebagian lagi tidak, dia tetap bertahan dengan pendekatan yudisial. Ini yang harus dimusyawarahkan di antara mereka, termasuk juga melihat tadi saya katakan peluang-peluang, kemudahan atau posibilitas untuk mencari bukti-bukti. Bisa jadi pelaku-pelaku atau terduga pelaku ya, namanya kita sebut terduga pelaku, sudah tidak ada. Kalau begitu bagaimana? Kan harus dicari solusi lain misalnya kan. Proses persidangan seperti apa yang bisa dilakukan seperti itu. Itulah butuh yang kita sebut sebagai ahli-ahli hukum juga memberikan pandangan. Jadi dia tidak mungkin satu paket hukum tertentu untuk seluruh kasus. Karena berbeda satu kasus dengan kasus lain tipologinya. Di Aceh tadi saya katakan juga tipologinya berbeda. Ada yang dengan mudah misalnya kita kumpulkan bukti-buktinya, melibatkan pihak tertentu. Tapi ada kasus yang itu kami menyelidikinya sampai 2,5 tahun dan melibatkan hampir seluruh aktor yang ada di sana. Nah ini bagaimana misalkan? Apa kita mau adili semua mereka misalnya pengadilan? Ya kalau itu kesepakatan dari kesepakatan nasional kita ya monggo gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ditawarkan satu pendekatan yang lain, sepanjang itu mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh, saya kira nggak ada masalah. Komnas HAM akan mendukung apapun langkah yang dianggap sebagai langkah terbaik, misalkan masalah pelanggaran HAM berat di Aceh maupun tempat lain, yang kemudian itu juga diterima ya. Memang tidak mungkin 100% menerima, tapi mayoritas misalnya orang menerima, sehingga orang kemudian melupakanlah masa lalu yang kelam itu dan bicara tentang masa depan ya, melalui proses rekonsiliasi. Kenapa di sini kesannya masih seolah-olah transaksional, padahal sudah ribuan keluarga korban yang mengadu ingin mendapatkan pengadilan, sudah ribuan orang yang merasa dicederai rasa keadilannya. Kenapa saya terkesan masih ada ambigu dalam penyelesaian kasus ini? Memang karena situasinya kompleks. Misalnya peristiwa 6566. Ya, pelaku-pelakunya banyak sudah meninggal dunia, barang buktinya juga banyak sudah tidak ada. Satu pihak tadi saya katakan datang ke Komnas HAM bertemu saya, dan bukan satu itu saja, minta supaya mekanisme non yudisial dikedepankan. Sudahlah, kami sudah tua gitu. Kami mau ada satu penyelesaian yang lebih manusiawi pada kami sebagai korban sebelum kami meninggal dunia misalnya. Tapi ada pihak lain yang mendorong terus supaya mekanisme yudisial. Itu bukan transaksi, itu adalah satu kenyataan yang kita terima. Di samping kenyataan, belasan tahun tidak satu kasus pun yang naik ke tahap berikutnya. Nah sekarang ada satu, ini menurut saya satu sinyal baik yang harus kita kembangkan terus ya, dan melihat potensi-potensi untuk masuk pada kasus-kasus lain
Itu. Ya caranya gimana ya? Mengundang ahli, mengundang keluarga korban, mengundang berbagai pihak untuk mendiskusikannya. Saya tidak membahasakan itu sebagai bahasa transaksi, tapi melihat sesuatu yang lebih visible untuk kita kerjakan supaya ada langkah-langkah konkret, tidak sekedar wacana. Paniai ini juga belum tentu berhasil kan? Bisa jadi misalnya tim penyidik tidak menemukan bukti-bukti karena kesulitan. Sudah hilang. Jangan lupa, singkat saja, kami dalam... Pak Tovan, singkat saja terakhir, saya tahu ini adalah ranahnya sudah mencapai atau sudah di ranah Kejaksaan Agung dalam hal penyidikan. Tapi apakah ada timeline untuk 4 kasus ini setelah Paniai, ada Wasior, ada Wamena, ada Jambu Kepo Aceh? Apakah ada timeline? Berapa target berapa tahun akan diselesaikan? Singkat saja, Pak Tovan. Belum ada, timeline itu belum ada. Ya sekarang udah habis selesai Paniai ini kita Presiden akan segera mengeluarkan kepres untuk mekanisme non yudisial ya. Tapi sekali lagi mekanisme non yudisial yang dimaksud itu tidak dalam arti menutup mekanisme yudisial. Itu banyak pihak yang salah paham tentang itu. Seolah-olah ini either or, bukan either or. Ini bukan A atau B, tapi A dan B bisa sekaligus. Tetapi ya tentu saja dilihat possibility-nya, visibility-nya juga dilihat. Mana yang lebih duluan untuk Paniai duluan dulu yudisial, baru nanti mungkin mekanisme non yudisial. Untuk kasus lain bisa jadi dia mekanisme non yudisial dulu, baru kemudian yudisial. Pak Tovan, atau semoga ini bukan kan wacana, tetapi benar-benar merupakan komitmen keadilan hak asasi manusia pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa tahun depan Bapak sudah tidak lagi di Komnas HAM, tapi kita berharap semoga kasus ini terus berlanjut dan Anda terus mendampingi. Terima kasih Pak Tovan atas waktu Anda bersama kami. Terima kasih, sama-sama. Informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda.